Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana syawahida. Wassalatu wassalamu ala man ayyadal islam qawa'ida. Wa ala alihi wa ashabina wa tabi'it tabi'in alladzi fi syari'ati maqasida. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para jemaah Masjid Kuba, wabil khusus Bapak semua pengurus DKM, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah, kita sanjung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini ada satu kaidah yang sering kita dengar, namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini kaidah teori. Al-yaqinu, keyakinan, la yuzalu, tidak dapat dihilangkan, atau bisyaki, hanya dengan keraguan. Ini kaidah para ulama. Kenapa ada teori ini, ada kaidah ini? Ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah satu di antara kalian menemukan di perutnya sesuatu, fa ashkala alaihi, lalu dia muskil itu agak ambigu, atas itu, apakah akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar sesuatu darinya atau tidak. Maksudnya buang angin kali. Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan keluar dari masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sehingga dia mendengar suara dari, bahasa kentut maaf gitu kah, atau menemukan bau yang tak sedap. Ya, jadi sampai benar-benar fakta. Kadang kita suka ragu, waduh batal enggak gitu kan. Itu. Ya. Habis wudu, ragu tidak punya wudu, berarti punya wudu gitu. Nanti ada pembahasannya. Nah, maka di sini muncul beberapa kaidah. Maksudnya ketika kita ragu, kembali ke asal. Ini maknanya. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Untuk menyikapi ragu, baik dalam fikih maupun dalam kehidupan, ya kembali ke asal. Mungkin kalau salah satu contoh yang paling gampang, bapak-bapak misalnya mau ke Teluk Naga, ya kan? Jalan katanya gitu, belum ada Google Map misalnya. Katanya kalau mau Teluk Naga lewat bandara sedikit Teluk Naga, gitu kan? Tapi pas di daerah Sewan beloknya mau ke Sepatan, gitu. Tadi yang dibicarain sama Ustadz Susanto kayaknya gue belum melihat pesawat ini ya kah? Ragu, maka kembali ke asal. Itu, kembali ke asal. Nah, jadi kalau ragu diterusin aja, repot tadi. Maka harus kembali ke titik asal. Maka muncul beberapa aslu baqa'u makana ala makan. Jadi kesimpulan,
ragu kembali ke asal. Gitu kan. Kemarin di dalam bab persusuan, ya kan? Bab rodok itu. Ketika persaksiannya tidak menyebutkan bahwa si wanita itu sedang punya susu, tidak jelas, maka tidak dapat diterima. Karena asal dari si wanita sebelum ada air susu tidak dulu gitu. Ya kan? Masa mungkin ya kan? Nah, ini kembali ke asal kemarin pemanaan kaidah fikihnya di lalu tentang susu menyusui. Makanya nggak ngaji. Waduh, ini babnya bab susu ini kemarin itu kan. Cut itu. Soalnya apa? Babnya bab itu. Kalau yang perwalian itu 5 kali teguh. Toh memang misalnya ngangkat anak ini harus banyak saksi. Kalau toh mau disusuin sama adiknya misalnya, ya kan? Ini harus banyak saksi yang menyatakan nanti banyak informasi. Takut-takut saksinya sedikit, ketemu pada saat kuliah gitu. Demen padahal itu saudara susu gitu. Karena ikatan saudara susu biasanya ada kurang kuat gitu kalau karena tradisi kita gitu kan. Nah, itu ke bab al-aslu adamul laban. Di sini ada al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal dari segala sesuatu kembali kepada keadaan semula. Gitu kan? Kembali kepada keadaan semula. Kalau contoh misalnya ada si Zaid habis pulang kerja misalnya, Zaid bujangan, di kerjaannya ngelihat dari Persik gitu kan. Mandi sholat isya terus tidur pakai sarung warna merah gitu. Bangun tidur langsung dia ke badalnahum pulang balik lagi ke sholat ke masjid Kuba duhur karena libur hari Minggu itu pakai sarung merah gitu kan. Pas asar mau mandi sarungnya dibuka-buka, loh kok ada peta Indonesia ini, maksudnya ada bekas air mani gitu. Ini ada calon RT sama RW ini kah? Ini kapan keluarnya? Gitu kira-kira. Kapan keluarnya? Maka al-aslu baqa'u makana alama. Ragu, ini kapan? Maka diambil pada keadaan semula. Gitu. Mani itu ada di mana? Di sarung merah. Gitu. Ya kan? Dipakainya kapan? Habis isya. Diambil dari lemari. Iya kan? Oh kira-kira saya mimpi ini kayaknya saya terobsesi sama Dewi Persik waktu kerja tadi misalnya. Ya misalnya. Misalnya ya kan? Hah? Oh lu namanya. Ini. Lu kok katanya lu kok diambil pada qada sholat subuh, sholat duhur. Gitu. Ya. Ini contoh tadi orang kesasar. Sama. Harus kembali keadaan semula. Udah nol semua. Kembali ke track nol. Ya kan? Gitu. Ke track
nol. Gitu. Orang lagi ribut, misalnya maaf-maafan, udah kembali ke bebas sekarang, ya kan? Kembali, maka nol. Ya. Kita udah dari sono melanglang buana, udah kesasar dah, ya kan? Ini hantam mono hantam, kembalilah ke titik nol, ya kan? Titik nol itu asal balik lagi, diterima, terimalah, aman. Gitu. Terus ada lagi kaidah dari hadis. Pada saat dia di dalam masjid terus ada gregek keluar perut-perutnya bunyi, maka jangan keluar dari masjid, berarti belum batal wudu selama dia belum mendengar dan belum mencium bau. Gitu. Berarti ada tanda-tanda itu. Ada tanda-tanda. Gitu. Kadang kita suka ragu, aduh, ya kan? Was-was itu. Maka ini obat was-was. Kembali ke asal. Ada kaidah lagi, al-aslu adamul fi'li. Asal dari segala sesuatu tidak ada pekerjaan. Sebelum kerja tidak dulu, gitu kan. Sebelum kerja tidak dulu, gitu. Nah, maka di dalam misalnya di fikih Syafi'iyah tentang kunut subuh misalnya. Jika ada orang ragu apakah saya telah sholat melaksanakan kunut subuh karena sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i, ya kan? Lalu dia ini kunut belum. Oh berarti belum. Gitu. Sudah belum, berarti belum. Diambil belum. Sudah kemungkinan belum asal. Gitu. Ya kan? Sudah itu kemungkinan, kalau belum asal. Maka yang menjadi asal adalah belum, gitu. Mirip dengan kaidah yang satu lagi nih, sempalan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu asal dari segala sesuatu sedikit. Gitu. Orang yang yakin, ya, yakin untuk mengambil keyakinan, ambil yang sedikit. Gitu. Jadi meragukan sesuatu sedikit banyaknya, maka yang menjadi asal ambil yang sedikit. Sebagaimana sering kita dengar. Misalnya sholat duhur, ya kan? Sholat duhur 4 rakaat. Karena tadi kurang fokus jadi lupa, ya kan? Ini apakah masih 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 apa 3 ini? 2 apa 3? Kalau dia 3 kemungkinan. 2 3 kemungkinan. Jangan ngambil kemungkinan, maka ambil. Bisa saja sholat keraguan. Walau dia sudah 3. Gitu. Maka kembali ke ambil pada bilangan yang sedikit. Gitu. Maka karena kurang fokus tadi, lirik kiri, lirik kanan, gitu kan. Ada orang kemarin di Serang sholatnya goyang melulu gini. Saya bilang, waduh ini udah 3 gerakan enggak? Gitu. Kalau kita garuk makan 2 gerakan. 1 ke sini, 1, 2. Enggak batal ya. 2 gerakan. Yang enggak boleh 3 gerakan berturut-turut, 3 lebih. Itu yang nggak boleh. Jadi dia begini terus, ya kan? Sholatnya begini. Saya bilang apa sakit? Enggak, emang bawaan. Dikira lagi ini
Senangnya Romai Ramli digoyang ke sholat goyang terus kali. Atau mantan pelaut dia diombak. Gitu. Kenapa memang di dalam sholat kan tegap, harus tegap. Itu kayak paskibra. Paskibra kan fokus, tegap, pandangannya ke depan, jalannya serentak. Kita kan sama, sholat jamaah itu, gerakannya bareng, ya kan? Itu kayak paskibra. Maka kalau orang yang tegap, gagah gitu, kan? Itu ciri khusyuk itu, ciri fokus itu. Dan dia tidak akan mudah tergoda. Kemarin contohnya ini contohnya bukan sholat tapi contohnya paskibra, ya kan? Itu kalau tidak dalam suasana tegap pasti semuanya tertawa. Kan hari santri nasional, saya mengadakan santri kumpul di alun-alun. Jadi pembawa benderanya itu pakai sarung, kayak kokoh kan, jalan gitu. Itu si komandan peletonnya paskibra, rupanya celananya kurang kenceng. Lagi jalan kedodoran. Iya kan? Kedodoran, kakinya rada kesel. Ini inspektur dia begini. Tegap dia. Maksudnya nahan ketawa kayak itu. Sono sampai tamu tegap karena hormat sebagai warga negara. Gitu. Tidak ada yang tergoda. Walaupun itu kalau ada yang rekam di YouTube, wah itu masuk on the spot itu. Ya. Mau bendera celananya melorot. Ya. Nah, tegap, tertawa. Semuanya sakral. Tegap. Jadi selain kauli rukli tindakan tegap begitu kan. Nah, jadi tapi ya tidak semua orang doa, ada aja lupanya. Bagaimana tahu tiga yang terus al-aslu fil asya hatta dalil ya, fikih mu'amalah. Khilafan li Abi Hanifata al-aslu fil asya at-tahrimu hatta yadullad dalil alal ibahah. Asal adalah boleh. Itu. Bukan satu indikasi yang menunjukkan haram. Gitu. Yang menunjukkan haram itu kata mazhab Syafi'i. Mazhab balikan li Abi Hanifah berbeda. Dapat Abi Hanifah mengatakan al-asyu fil asya at-tahrim. Asal dari segala ada indikator atau dalil yang menyatakan. Lalu dalilnya Imam Syafi'i apa? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Imam Syafi'i, iya dong. Allah khalaqa, Allah menjadikan lakum untuk kalian semua ma fil ardi jami'a. Apapun yang ada di bumi ini buat kamu. Gitu kata Allah.
Maka dari ayat ini kata Imam Syafi'i asal dari segala sesuatu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Lalu kata Imam Hanafi asal segala sesuatu itu haram sehingga ada dalil yang membolehkan. Ada lahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milikku kata Allah, milikku apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini nanti berkaitan dengan masalah-masalah makanan yang belum diketahui. Ini boleh apa enggak ini? Ya kan? Tidak ada ciri-cirinya, oh maka kata Imam Syafi'i boleh gitu kan. Terus banyak sempalan dari satu hadis, itu dari satu hadis saja banyak sekali. Itu udah berapa tadi? Ya kan? Ada kaidah lagi al-aslu fil abda haramun atau at-tahrim. Asal dari kemaluan wanita itu haram. Ya kan? Asalnya. Karena barang haram, maka ada pola menghalalkan gitu. Ya kan? Itu, makanya awas. Ini kan? Asalnya haram. Bisa halal, balik haram lagi bisa. Iya kan? Cerai. Jadi cerai gitu. Ya. Siapa namanya artis Iris Bella, ya kan, cerai sama Amar Joni, ya kan. Gitu, udah nikah lagi sama pengusaha, gitu. Berarti si Iris Bella itu masa iddahnya itu masa iddah kuru karena ditalak oleh Amar Joni melalui pengadilan. Al-mutallaqatu angfusihinna thalathata quru, 3 kali sucian. Maka awas ini, terutama bab tolak, kayaknya harus ada kajian khusus ini. Iya kan? Nanti bulan depan lah kan. Iddah sama bab tolak. Ada di kampung saya gitu kan, karena adalah sesepuh kampung. Gak mungkin dia langsung ke KUA. Ya kan? Sesepuh kampungnya ya paling ya. Kalau kajian ya kurang dalam lah. Cuma dengar-dengar gitu. Ini udah demen sama janda mati. Ya kan? Manggilnya Pak Amil. Pak Amil, gue mau kawin sama dia, kata dia. Dia dulu masa 3 bulan 10 hari, kata Amilnya. Dia udah siap-siap, ya kan? Pas udah dikit lagi 3 bulan 10 hari, udah beli kue, udah beli apa, ya kan? Mau bebawaan nih, duda sama janda, ya kan? Gitu. Amilnya ragu, bilang ke paman saya, itu lu mau dinikahin aja tuh orang. Coba tanya dulu dia. Emang saya ngomong 3 bulan 10 hari, Cing Haji, kata dia. Ajiin dulu ke Haji Mahrus coba. Gak mau langsung jawab. Datang ke saya. 4 bulan 10 hari, saya bilang. Sebulan lagi. Langsung berbilang dia ke Pak Mandor. Mandor, sebulan lagi. Lu mah parah, Mil. Gue udah belanja, kata dia. Ya kan? Gue udah belanja, gue udah berbilang semua. Habis modal gue entar, kata dia. Ya kan? Demi hukum. Nikahnya pun masa iddah ya tidak sah. Gitu kan? Gitu. Ini demi hukum. Kadang itu harus hafal itu sesepuh kampung itu. Mana ada pengadilan agama nanyain, nggak ada, jarang. Ya kan? Ini udah masa iddah belum? Ya kan? Karena yang tahu itu ya sekitar. Ya kan? Masa iddah dihitung sejak apa? Sejak
cerai secara agama. Karena kita nikah itu karena Allah, bukan karena pengadilan. Ya kan? Gitu. Menurut ulama, kata-kata apa saja yang dapat memisahkan pernikahan gitu. Jadi ya itu nanti banyak klasifikasinya kan. Itu harus ngerti kita, terutama bagi pengantin baru. Sering saya katakan di sini juga pernah, harus ngajinya bukan ngaji nasihat-nasihat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu udah pasti tuh. Ya kan? Nah, bagaimana biar jadi pakaian itu? Bagaimana pakaiannya ini biar masih sedang terus? Nah, ini ada namanya bab talak. Ini yang penting. Karena banyak yang digugat mulu gitu. Gara-gara duit biasanya. Nah, kita kembali. Asal dari perempuan namanya apa? Pagina gitu kan. Itu haram. Itu biasa disebutin sama guru SD itu. Karena selamat pagi Pak, jawabnya kalau itu kan bisa begitu. Ya kan? Pagi kan. Nah, maka asalnya haram. Asalnya apa? Haram. Gitu. Maka bagaimana kalau ada misalnya kita tahu di kampung di daerah Kuba, misalnya Pak Haji Sumanto ini dari luar, tahu dia di perumahan Kuba ada saudara perempuan saya. Contohnya misalnya, dia mau nikah sama orang daerah Kuba ini, misalnya